Jadi itu orang pendeta udah nangis, teriak-teriak, bertobat, minta ampun dengan Tuhan. Ngaku dosa itu diteriakkan. Ngaku dosa nih gerejanya diteriakkan. Ini pendoa syafaat. Saya tahu karena mereka tadi bersaksi, termasuk ibu ini juga bersaksi, dia pendoa syafaat. Saudara. Itu bukan itu saatnya. Heran. Ini loh, karep itu. Suruh hilang susah, saudara. Saya bilang, nah kalau pendoaannya kayak begini, tadi opo kate. Makanya makan bongkahan-bongkahan garam, gludrek semua, saudara, akhirnya. Tapi itulah manusia. Bablas, over righteous. Yang diminta Tuhan tidak diberi, yang tidak diminta dikasih. Nah, saudara, repot. Coba kalau Anda punya pembantu begitu. Ya misalnya gini. Namanya siapa lah? Namanya, kasih nama yang keren. Margareta misalnya. Pembantumu namanya Margareta. Boleh dong. Margareta, buatin kopi. Minta kopi tuh? Yang datang air panas 1 ember. Itu kan seperti itu. Yang diminta tidak dikasih, yang tidak diminta dikasih. Kira-kira ini Margareta ini akan langsung dilikuidasi atau naik pangkat, saudara? Sama dengan kita begitu. Over righteous. Bablas itu namanya. Tapi yang Tuhan inginkan adalah biarkan hidup kita jadi garam, saudara. Lenyap, hilang. Pada waktu lenyap, engkau akan ada di mana-mana. Satu lagi, saudara. Di gereja yang sama. Sebelumnya saya diundang untuk khotbah di antara para pemimpin mereka. Mereka buat acara khusus hari itu. Mungkin datang kira-kira 100 orang pemimpin. Saya diminta bicara di depan mereka. Setelah saya sampaikan firman, lalu kemudian mereka meneruskan dengan doa syafaat. Dan saya ingat saya mesti telepon Semarang waktu itu. Saya telepon Pak Ardian. Jadi saya turun sebentar. Saya bawa handphone saya turun sebentar. Lalu kemudian saya telepon di bawah. Begitu selesai, saya mau naik lagi ke arah mereka doa. Saya pikir saya mau gabung dengan mereka lagi. Tiba-tiba ada orang kejar saya dari belakang. Dia bilang, Pak. Saya noleh, ada seorang laki-laki. Dan di tangga itu dia bicara, Pak, mengapa ya saya kok belum bisa bebas dari jerat hutang? Loh itu kan judul bukuku. Saya belum ngomong, dia ngomong begini. Ya Pak, saya dikasih buku Bapak sama teman saya. Nah ya betul. Ya, sudah baca belum? Sudah. Ya sudah, ketahui kan. Ya tapi kenapa saya belum bebas dari jerat hutang? Lalu kemudian saya ajak dia turun lagi karena takut kami bicara mengganggu yang sedang berdoa. Jadi saya turun lagi. Dan dia cerita. Dia bilang dulu saya pengusaha. Bulan 8 itu tagihan yang terakhir saya dari orang-orang customer saya akan saya jatuh tempo. Bulan 7 saya full time. Ternyata bulan 8 pada kabur. Saya rugi, hilang uang 16 juta. Buat saya itu berarti banyak dan saya nggak bisa mengusahakan 16 juta itu. Lalu saya pinjam kanan kiri. Kali lubang tutup lubang. Jadi full time. Kali lubang tutup lubang. Akhirnya akan makin berbunga, tambah banyak. Dia pusing. Waduh, nggak bisa bayar. Rumah gadaikan ke bank. Lalu kemudian uangnya dari bank dipakai bayar mereka. Sudah kan? Dengan bank utangnya. Bunga bank jadi gila. Naik tinggi sekali. Sekarang Pak, dari 16 jadi 45 juta. Dan saya sudah tidak bisa bayar lagi. Lalu gimana? Ya ini pergumulannya Pak. Saya mau jual aja rumah saya. Saya bilang kalau mau jual ya cepat. Kalau tidak nanti kamu cuma disalamin sama bank. Terima kasih silahkan pergi.
Karena nilai rumahmu makin habis dimakan oleh bunganya. Tapi ini pergulatan keluarga, Pak. Dan lagi dia berkata, harga diri. Lalu kemudian dia berkata, istri saya dipakai Tuhan luar biasa. Kalau doakan orang, keluar nikmat ma'rifatnya. Tapi kami sendiri, seperti ini keadaannya. Saya bilang, itulah ruginya karunia. Karunia itu namanya gift. Gift itu pemberian. Selalu untuk orang lain. Kalau tidak diimbangi dengan kenal Tuhan secara pribadi, kamu tidak akan pernah bisa mengalami ajaibnya Tuhan untuk pribadi. Saya sempat doakan dia. Istrinya turun dari atas, Pak. Dan sudah tidak tahan, dia bilang, istriku sudah tidak tahan lagi, Pak. Terus, dikenalkan, Mah, ini loh Pak Petrus. Lihat saya, lari nangis, saudara. Lihat saya kok nangis. Nangis. Suami teman yang dari tembok ambil, matanya berkaca-kaca, mukanya merah, dia malu, hancur hatinya, sedih. Yaitu keadaan kami hari ini. Saudara, untuk orang larut, seringkali sakit sekali. Yang membuat sakit itu harga diri kita sebetulnya. Harga diri. Kadang-kadang kalau kita berpikir, waduh uang segitu ya, ayo kita urun, yuk, gampang lah, ayo kita bantu dia. Tapi it doesn't help. Tidak akan nolong, saudara. Karena sebetulnya buat Tuhan bukan soal uangnya. Tapi soal bongkahan garam di dalam kita. Yang dia mau larutkan. Setiap saudara ada sesuatu yang membuat hidupmu bongkahan garam hidup. Tekan bagian itunya. Orang Kristen tuh jago silat. Berkelitnya tuh hebat. Wah, hebat. Tiba-tiba dia bisa keluar di banyak segi. Dan membuat akan satu tipuan-tipuan begitu rupa. Yang membuat orang lain akhirnya berkata, iya ya, apa persoalannya? Tapi sebetulnya yang bersangkutan tahu dengan persis. Apa yang masih membuat dirinya tidak bisa larut. Anda tahu itu. Dan Tuhan punya kepentingan untuk menyelamatkan banyak orang. Membuat kita makin kenal dengan dia. Menikmati semua yang dia sediakan. Tapi betapa beratnya kita harus mengakui. Untuk dilarutkan dan hilang eksistensi kita. Sebagai individu dan kedagingan kita. Tapi sebetulnya itu yang Tuhan inginkan. Amen, saudara. Balik ke Matius tadi. Saya ulang lagi, lihat pada ayat yang ke-13. Dari Matius pasal yang ke-5. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Ini tidak bisa dipisahkan, saudara ya. 13 dulu harus dilewati. Baru 14 akan terjadi. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Pada waktu kita bisa jadi garam, step berikutnya engkau akan dibuat Tuhan jadi terang buat dunia. Dan ini berkebalikan, saudara. Terang yang dimaksudkan, dia berkata, seperti kota yang terletak di atas bukit atau gunung, tidak mungkin tersembunyi. Dan yang kedua, dia berkata, pelita dinyalakan, tidak mungkin ditaruh disimpan di bawah gantang, tapi akan taruh di atas kaki dian. Dan itu semua orang akan melihat. Orang kalau dia jadi garam, dia diminta larut. Justru karena engkau dan saya larut, kita akan ada di mana-mana, kita mewarnai banyak hal di dunia kita.
Lalu akhirnya engkau jadi terang. Tidak perlu engkau promosikan siapa dirimu. Tidak perlu engkau teriak-teriak betapa hebatnya engkau. Kalau engkau terang, engkau seperti kota di atas bukit. Semua orang melihat kepada saudara. Dan itu Allah yang akan promosikan hidupmu sendiri. Mendadak engkau tahu engkau memberkati begitu banyak orang. Tapi kalau kita tidak mau jadi garam, berbahaya sekali ketika Allah promosikan. Sebab engkau akan curi kemuliaan Tuhan. Itulah jalan Tuhan, saudara. Seorang hamba Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa naik cukup tinggi, itu karena engkau belum bisa turun cukup dalam. Saya ulang, dia berkata, kalau engkau tidak bisa naik cukup tinggi, itu karena engkau tidak bisa turun cukup dalam. Dan jalan untuk naik adalah arahnya ke bawah. Barang siapa ingin jadi terbesar di antaramu, hendaklah dia jadi pelayanmu. Dan itu jalan Tuhan buat semua kita. Menjadi garam artinya kita hilang eksistensi kita. Dan semua kemanusiaan kedagingan kita, justru pada waktu kita lenyap seperti garam itu lenyap, kita mengasinkan, kita mewarnai akan sekitar kita. Dan pada waktu itulah dia berkata, engkau jadi terang dan kebaikan hatimu akan diketahui semua orang. Dan itu bagian yang Allah sediakan buat kita sebetulnya. Tetapi banyak orang Kristen ingin segera jadi terang tanpa pernah lewat proses garam. Orang lebih suka dilihat manusia lain dengan penampilan yang begitu hebat dan luar biasa. Dan akhirnya hidupnya tidak bisa bergerak apa-apa. Saya diingatkan Tuhan beberapa hari yang lalu tentang cerita Saul dan Daud. Anda tahu ketika Daud menghadapi Goliat, Saul itu gemetar luar biasa. Seluruh tentara tidak bisa bergerak. Ditantang oleh Goliat. Majukan satu orang, kita perang. Tidak ada satu orang pun yang berani. Dan Daud berkata, baik, aku hadapi dia. Saul dengar itu, dipanggil si Daud. Dalam hati kecilnya Saul berkata, ini orang pasti mati, tapi nyalinya kuat. Saul tawarkan sesuatu yang hebat. Apa itu? Pakaian perangnya. Anda tahu itu pakaian dari besi yang berat sekali. Dan Daud pikir, ya saya akan cobalah. Untuk jalan saja susah. Nah, banyak orang Kristen ingin pakai yang raja punya. Daud satu kali akan pakai itu. Tapi gua Adulam harus dilewati. Pura-pura gila mesti dilewati. Dikejar-kejar bertahun-tahun mesti dilewati. Penderitaan padang gurun yang menghabiskan dia mesti dilewati. Satu kali dia akan pakai itu. Saya percaya ketika perang-perang berikutnya, Daud tidak bawa tongkat dan ketapel lagi, saudara. Dia bawa pedang, dia pakai pakaian seorang raja. Tapi untuk dia pakai pakaian seorang raja, dia harus berani apa adanya dengan tongkat dan pengumban dan cuma batu 5. Dan kemudian sekian belas tahun di padang belantara. Dan ketika dihabiskan semua yang ada pada dia, justru waktunya tiba, dia akan jadi terang bagi yang lain. Dan itulah panggilan kekristenan kita. Saya sungguh berdoa supaya semua kita bisa mengerti, memahami akan apa yang Tuhan mau ini. Karena itu yang paling Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir, Filipi pasal yang kedua. Satu bagian firman yang saya yakin Anda sudah pernah membacanya. Filipi pasal 2. Perhatikan pada ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Bahkan 9. Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah
tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Prosesnya sama kan? Dia kosongkan dirinya, dia mati, dia di mana-mana, dan dia naik nama di atas segala nama. Dari Bandung saya naik kereta kembali ke Jakarta hari Rabu kemarin. Saya dengan teman Pak Mulyadi yang akan melayani di Rumah Damai. Kami lewat beberapa stasiun kereta api, walaupun tidak berhenti, saudara. Kita naik Argo Gede. Dan kami lewat beberapa stasiun kereta api, saya tidak ingat lagi namanya. Pokoknya pakai Ci apa lah, nggak tahu, Jawa Barat. Dan di situ kami melihat waktu melintas di stasiun itu ada rangkaian gerbong kereta api biasa. Tapi di sampingnya ada rangkaian gerbong kereta api pengangkut hewan. Ada sapi-sapi di dalamnya. Waktu kami melihat pemandangan itu, buat saya tidak ada artinya. Buat Pak Mulyadi berbicara banyak rupanya. Dan dia berkata begini, Pak, kita ini tidak boleh salah pilih gerbong ya. Yang mana yang kita mau naiki. Saya bilang betul. Saya pikir ya kalau gerbongnya ke Jakarta atau ke kota lain kan bisa keliru. Tapi yang berbicara pada dia itu gerbong sapi. Dan dia berkata, kalau kita masuk gerbong sapi, arahnya jelas Pak. Ke penjagalan, dipotong lehernya, dan dihabisi. Berapa banyak orang Kristen yang lompat di gerbong yang salah dalam hidupmu dengan Tuhan. Dunia kita ini menawarkan begitu banyak rel yang punya jurusan yang berbeda-beda. Dan setiap jurusan itu ada rangkaian-rangkaian tertentu yang luar biasa. Kalau Anda naik gerbong yang Argo Anggrek, Argo Muria, Anda nikmati ruangan ber-AC, Anda nikmati makanan yang lebih baik, nikmati semua. Argo Gede itu pintunya sudah seperti otomatis tanpa dipencet-pencet bisa buka tutup sendiri, hebat sekali. Dan sampai ke Jakarta atau ke Bandung dengan keadaan tubuh segar. Tapi ada orang yang suka lompat di gerbongnya sapi. Ujungnya engkau akan dibantai setan, saudara. Karena gerbong ini tidak boleh masuk kota Jakarta, di tengah kota. Nggak ada sapi di tengah kota, saudara. Biasanya nggak ada. Tapi saya berkata pada saudara, jangan taruhkan dirimu di rangkaian yang salah. Rangkaian yang mencoba mempertahankan eksistensi diri dan kesombongan. Akhirnya ujungnya ke pembantaian. Rangkaian yang mau berkata, aku mau seperti garam yang larut. Anda akan melihat kemuliaan Tuhan di situ. Amen, saudara. Mari berdiri sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Dan dimeteraikan semua perkataan Tuhan yang kami dengar. Biar kami belajar untuk makin kenal akan Engkau dan pribadi-Mu. Karena kami tahu ini waktu yang luar biasa Allah sediakan buat kami. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya
dalam kemenangan, biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Yes Lord, dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dalam Kristus ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, dalam kemenangan biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Katakan sekali lagi, dalam Kristus. Yes Lord, ku percaya, kemuliaanku dalam kuasa salibnya, biarlah dinyatakan kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Kekuatanku, harapanku hanya Kristus. Dan hamba berdoa demi nama Tuhan Yesus, biar setiap kami mengenal akan jalan-Mu, jalan yang mengundang kami larut Tuhan. Dan waktu kami larut, kami tahu kami ada di mana-mana. Kami mewarnai begitu banyak hal. Tuhan, hamba berdoa pada pagi ini, Kau makin larutkan bongkahan-bongkahan garam hidup kami. Makin larutkan Tuhan bongkahan-bongkahan garam hidup kami. Karena kami tahu, justru ketika kami larut, sama seperti Yesus Tuhan kami mengosongkan dirinya. Kami tahu kami mewarnai sekitar kami. Dan pada akhirnya Engkau jadikan kami sebagai terang. Seperti kota di atas bukit yang tidak mungkin tersembunyi. Yang tidak lagi disembunyikan Tuhan, kami ditampilkan oleh Allah kami. Dan kami berdoa Tuhan, kami minta ini. Engkau yang tolong Tuhan, Engkau yang tolong. Terima kasih Tuhan. Saudara coba buka mata sebentar. Gambarannya begini saudara. Kalau Anda makan di restoran, hampir tidak pernah
dapurnya ditunjukkan kepada saudara. Betul? Disitulah daging dipotong. Disitulah sayur itu dirajang. Disitulah beberapa macam buah dikupas. Disitulah pisau jalan. Situlah api yang besar. Itu harus dihadapi. Disitulah minyak yang mendidih. Itu ada. Disitulah air yang mendidih. Itu ada. Bagian dapurnya tidak pernah ditunjukkan. Tapi kalau engkau diizinkan masuk ke dapurnya, Anda akan lihat semua proses yang tersembunyi itu. Disitulah orang mengalami penggaraman. Disitulah orang mengalami pisau sayatan. Di situ orang mengalami mendidihnya minyak. Di situ orang mengalami mendidihnya air. Disitulah api yang besar itu berkobar. Disitulah pukulan itu ada untuk melunakkan daging. Disitulah semua proses terjadi. Di tempat yang tersembunyi. Begitu selesai, Anda akan tahu itu semua akan ditaruh di satu piring. Kemudian kokinya akan taruh berbagai macam hiasan. Apakah itu daun tertentu? Apakah itu sayur tertentu yang dia buat begitu rupa? Dan kemudian dihidangkan, diserahkan kepada seorang pelayan yang berpakaian rapi sekali. Dengan nampan yang bersih. Dengan piring yang mengkilap. Dengan hiasan yang begitu bagus. Kemudian disajikan di depan orang yang memesannya. Dan begitu orang melihat akan masakan itu, timbul selera makan mereka. Dan mereka tahu di depan mereka sesuatu yang sangat enak. Yang untuk itu mereka berani bayar mahal sekalipun. Dan itu hidup kita. Beberapa dari saudara masih ada di dapur hari ini. Engkau belum bisa ditampilkan keluar. Sehingga orang berani bayar mahal. Semua yang di dapur itu dibeli dengan harga murah. Nilai tambahnya sedang dikerjakan hari ini. Sebagian Anda seperti daging yang sedang disayat. Atau dipukul dengan besi tertentu untuk dibuat jadi lembut. Sebagian dari Anda seperti buah tertentu yang dikupas, dikuliti. Sakit sekali. Beberapa dari Anda seperti sayur yang dipotong. Sakit sekali. Dan engkau berkata tidak ada orang yang peduli. Dari jauh engkau dengar suara orang tertawa di ruang makan restoran itu. Sementara engkau mesti menghadapi pisau. Menghadapi mungkin logam. Minyak mendidih. Air mendidih. Api yang besar. Dan si koki seperti tanpa perasaan. Dia mainkan pisaunya terus. Dan kita berkata, Tuhan engkau tidak punya perasaan. Tapi apakah dia tanpa perasaan? Dia curahkan semua keahliannya. Untuk memberikan nilai tambah dalam hidup kita. Dan kalau kita menyerah, saatnya akan tiba. Tiba-tiba kita dihidangkan di luar. Dan orang harus bayar mahal untuk itu. Anda bisa nangkap ini. Hari ini saya ingin berdoa. Karena ini yang Tuhan perintahkan. Anda yang merasa seperti itu hidupmu. Seperti daging yang sedang disayat. Seperti sayur yang sedang diiris. Seperti buah yang sedang dikupas. Dan tersembunyi tidak ada orang yang tahu. Dari jauh engkau melihat orang tertawa bersuka cita. Tapi batinmu yang paling dalam engkau menjerit dan engkau menangis hari ini. Izinkan saya berdoa buat saudara. Supaya kekuatan Tuhan dialirkan dalam hidupmu.
Di tempat masing-masing saja engkau boleh angkat tangan, saya sembahyang buat saudara hari ini. Kalau engkau merasa engkau orangnya, hanya yang merasa engkau orangnya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat hari ini. Di tempat yang tersembunyi, kata Daud, aku dibentuk oleh Tuhan. Di tempat yang tersembunyi yang aku pikir engkau Tuhan juru masak yang tidak punya perasaan. Di tempat yang tidak ada orang tahu, di tempat yang kami tersembunyi, tapi kami melihat kenyataan hari ini, kami mengalami semuanya ini. Dan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa beri kekuatan kepada anak-anak-Mu, tapi juga buat mata mereka tercelik. Engkau sedang mencurahkan semua kesanggupan-Mu Tuhan, untuk membuat kami jadi sesuatu yang mahal, yang ketika orang melihat, orang berkata, ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Lihat tangan-tangan yang terangkat pada hari ini, kami berseru demi nama Yesus. Bapa, celikkan mata roh kami untuk melihat akan isi hati-Mu. Karena itulah kami bisa mengerti apa yang sedang Engkau curahkan buat kami atas kehidupan kami. Tuhan, Kau ampuni, seringkali kami kecewa dengan Engkau. Kami menganggap Kau tidak punya perasaan, Kau biarkan kami binasa tanpa pertolongan. Kami tahu ada minyak mendidih yang begitu panas dan Kau tidak peduli seperti yang Kau masukkan kami di dalamnya. Tapi hari ini kami ingin berkata, Tuhan, ampuni kebodohan kami. Kami tidak tahu apa yang kami katakan. Tapi kami minta Kau buka mata kami Tuhan, supaya kami boleh melihat akan apa maksud Tuhan di balik semuanya ini. Dan kami tahu sekalipun manusia tidak melihat, Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Engkau yang sedang mengerjakan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih.